Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari baru. Kembali menyapa jemaat Tuhan lagi, kiranya anugerah dan berkat serta kemurahan Tuhan atas kita semua. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan gereja. Kita sudah merenungkan firman Tuhan beberapa hari lalu tentang apa itu gereja. Dan sekarang kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan, apakah setiap orang percaya itu harus menjadi bagian dalam gereja? Kita kembali mengingat apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 yang mengatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jelas firman Tuhan ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya adalah tubuh Kristus dan tubuh Kristus adalah gerejanya. Setiap orang percaya adalah gerejanya. Dan digambarkan di sana bahwa kamu masing-masing, bahwa kita masing-masing adalah anggota tubuhnya. Jelas bahwa setiap pengikut Kristus disebut sebagai tubuh Kristus atau gereja yang menjadi bagian dalam tubuh yang esa yang dimiliki oleh Kristus. Firman Tuhan ini juga ditegaskan di dalam ayat yang ke-18 kalau kita mundur sedikit dari perikop ini yang mengatakan seperti ini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dikatakan di sana, Allah memberikan kepada anggota, kepada setiap kita, masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh Kristus seperti yang dikehendakinya. Jadi setiap kita masing-masing diberikan sebuah kepercayaan, sebuah fungsi, dan sebuah tempat untuk menempati bagian dalam tubuh Kristus yang esa itu. Bukankah ini luar biasa? Tidak peduli siapa saudara, tidak peduli siapa kita, tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah gerejanya. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah tubuhnya. Dan setiap kita masing-masing punya tempat di sana. Kita menjadi bagian di sana. Dan tidak bisa tidak bahwa setiap orang percaya harus menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Ibaratnya anggota tubuh kita, maka kita harus terhubung dengan tubuh yang lain atau bagian tubuh yang lain. Kalau misalnya setiap hari Selasa misalnya, anak saya Jedi, dia punya pelajaran olahraga. Dan setiap Selasa guru olahraganya akan memeriksa apakah rambutnya rapi, apakah kukunya bersih, kukunya tidak panjang, dan lain sebagainya. Jadi kami harus memastikan bahwa sebelum Selasa pagi, maka kami harus menggunting kukunya Jedi, memastikan kukunya bersih dan tidak panjang. Dan tentu saudara tahu ketika kuku jari itu dipotong, maka kuku itu terpisah dari bagian tubuh yang lain, maka kuku yang sudah terpotong itu akan mati dan tidak lagi bertumbuh. Sel-sel di sana akan mati, jaringan-jaringan di sana akan mati, tidak lagi bertumbuh, bahkan rusak dan mengalami pembusukan. Demikian juga ketika setiap orang percaya itu tidak menjadi bagian di dalam tubuhnya yang esa, orang percaya itu terpisah, tidak terhubung, maka pada hakikatnya orang percaya itu bukan lagi menjadi anggota bagian dalam tubuh Kristus, dan bahayanya adalah bahaya kematian secara rohani. Mari perhatikan dengan baik bahwa setiap kita harus selalu terhubung, terkoneksi, jangan sampai kita terpisah dengan anggota tubuh yang lain. Harus menjadi bagian bersatu, terhubung dengan tubuh Kristus yang esa. Implikasinya adalah mari kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus, anggota gereja Kristus yang hidup, yang terlibat, yang aktif, yang berpartisipasi, dimiliki serta memiliki bagian di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh dan memahami bahwa kita, setiap kita itu penting karena kita menjadi bagian dalam gerejanya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru. Doa kami kiranya jemaat Tuhan semua terpelihara di dalam kasih karunia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang memiliki pergumulan Tuhan jadikan menang dengan jalan keluar yang mereka temui di dalam Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan doa kami. Amin.